Oke, kembali lagi dengan saya Randli Tapubolon. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kasus korban penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi. Seperti yang kita ketahui, kasus penyalahgunaan terhadap narkoba merupakan suatu kasus yang sangat begitu kompleks dan sangat membutuhkan perhatian khusus. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas kasus penyalahgunaan narkoba tersebut secara jelas dalam bentuk presentasi. Narkoba. Ada begitu banyak istilah yang digunakan dalam menggambarkan betapa bahayanya permasalahan narkoba di Indonesia. Ada yang dikenal dengan narkoba, ada yang disebut dengan narkotika, ada juga yang disebut dengan sebutan nafza. Narkoba itu sendiri merupakan singkatan kata dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Jadi, narkoba itu merupakan suatu gabungan dari 3 jenis zat obat-obatan yang sangat berbahaya bagi tubuh. Dikutip dari buku Cara Cerdas Hadapi Narkoba pada tahun 2018, pengertian narkoba itu sendiri dibagi ke dalam 3 bentuk pengertian. Berikut pengertiannya. Narkotika yang dimaksud dengan narkotika. Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang bisa menyebabkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakan narkoba. Psikotropika. Yang dimaksud dengan psikotropika merupakan obat atau zat, baik yang alamiah ataupun sintetis, yang memiliki fungsi psikiatrik melalui pengaruh penyaringan pada susunan syaraf pusat yang menimbulkan perubahan khusus pada aktivitas perilaku dan mental. Sedangkan zat adiktif adalah bahan lain yang tidak termasuk narkotika dan psikotropika, namun bisa menimbulkan ketergantungan baik dan berbahaya bagi tubuh, baik itu fisik dan psikologi. Namun apapun istilah yang digunakan, istilah tersebut tetap saja akan menjelaskan betapa berbahayanya obat tersebut bagi tubuh maupun bagi keadaan psikologi. Nah, di sinilah menariknya kasus penyalahgunaan terhadap narkoba. Paradoksal penyalahgunaan narkoba. Seperti yang saya katakan di awal tadi, penyalahgunaan terhadap narkoba merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, namun juga penuh dengan paradoksal. Berikut bentuk-bentuk paradoksal penyalahgunaan terhadap narkoba. Yang pertama, penyalahguna narkoba merupakan pelaku sekaligus korban dari perbuatannya sendiri. Benar. Yang kedua, sudah tahu narkoba itu berbahaya, lalu mengapa pengguna narkoba selalu menunjukkan data kasus yang cenderung naik setiap tahunnya? Yang ketiga, para korban penyalahgunaan narkoba tidak bisa sembuh, mereka hanya bisa pulih dari adiksi mereka. Yang keempat, mereka yang menggunakan narkoba karena sakit tidak akan menjadi seorang pecandu narkoba. Yang kelima, rehabilitasi tidak menjamin seseorang pecandu untuk berhenti menggunakan narkoba. Namun sebelum itu, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dikata dengan korban penyalahgunaan narkoba dan penyalahgunaan terhadap narkoba. Ada garis tipis yang membedakan antara korban penyalahgunaan narkoba dengan pecandu narkoba. Berikut perbedaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019, Angka 13, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun fisik. Mari kita lihat yang di garis tebal tersebut. Menggunakan atau menyalahgunakan narkotika. Di situ ada 2 perbedaan, yang berarti yang pertama menggunakan, yang kedua ada yang disebut dengan menyalahgunakan narkotika. Nah, ini ada yang menarik. Jikalau demikian, apa perbedaan penggunaan narkoba yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier dengan yang dilakukan oleh Abu Rizal Bakri bersama istrinya? Situ ada 2 garis tipis yang membedakan. Mereka sama-sama menggunakan narkoba, tetapi Deddy Corbuzier tidak ditangkap, sedangkan Abu Rizal Bakri ditangkap bersama istrinya. Nah, 2 perbedaannya tersebut terletak pada yang pertama, Deddy Corbuzier menggunakan narkoba karena tujuan kesehatan dan dapat persetujuan dari dokter. Sedangkan pada kasus Abu Rizal Bakri tidak mengalami rasa sakit apapun dan menggunakan narkoba hanya untuk lari dari permasalahan yang ia alami. Yang kedua, hal ini juga diperkuat dengan perkataan Irjen Pol Dr. Randus Armandepari yang saat itu berada pada podcastnya Deddy Corbuzier yang mengatakan, kalau Bro Deddy
menggunakan narkoba karena sulit tidur, terus dokter bilang perlu obat yang mengandung psikotropika dan ada resep dokternya, itu nggak ada masalah. Jadi tujuannya jelas sebenarnya di situ untuk kesehatan. Namun kalau tidak ada untuk kesehatan atau hanya untuk lari dari masalah menggunakan narkoba, itu jelas melanggar Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, yaitu mereka termasuk dalam menyalahgunakan narkotika. Sedangkan yang dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, ini menariknya. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan narkotika. Perhatikan bagian di sininya. Karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Disinilah menariknya kasus penyalahgunaan terhadap narkoba. Kenapa demikian? Karena apa? Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 disebut bahwa orang yang dikatakan sebagai korban penyalahguna terhadap narkoba itu wajib hukumnya untuk direhabilitasi. Namun kenapa mereka yang jelas-jelas adalah korban penyalahguna terhadap narkoba tidak direhabilitasi di BNN, tapi mereka direhabilitasi di penjara? Ini merupakan suatu kasus yang sangat menarik, yang begitu menyita perhatian kita sama-sama. Ada perhatian khusus, yaitu bagian sini. Dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, ataupun diancam untuk menggunakan narkotika. Inilah baru yang bisa disebut sebagai korban. Ketidaksesuaian antara harapan dan realita. Ini menarik. Ketidaksesuaian antara harapan dan realita seringkali membuat seseorang tersebut terpicu untuk berperilaku menyimpang. Salah satunya adalah lari menjadi menggunakan narkoba. Mengapa orang sakit dan menggunakan narkoba untuk pengobatannya tidak menjadi seorang pecandu narkoba? Seperti Deddy Corbuzier, kenapa dia tidak menjadi seorang pecandu narkoba? Berikut penjelasannya. Orang normal yang memakai narkoba untuk pengobatan hanya akan merasakan hilangnya sakit yang dideritanya saja. Sementara mereka yang jiwanya terganggu karena suatu permasalahan sosial akan merasakan kegembiraan yang lebih berhebat ketika ia menggunakan narkoba, sehingga ia ingin kembali lagi menggunakannya terus dan terus menerus. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dilakukan oleh Bert, seorang dokter dari New York yang pernah bereksperimen menggunakan opium pada tubuhnya. Jadi dia menyuntikkan opium pada tubuhnya, dan dia mengatakan bahwa hasil temuannya itu mengatakan bahwa kalau saya normal dan saya menggunakan narkoba, maka saya tidak akan menjadi seorang pecandu narkoba. Namun ketika saya tidak normal ataupun memiliki gangguan dalam kejiwaan saya atau sedang menghadapi masalah, maka disitulah saya akan menjadi seorang pecandu. Berikut circle para pecandu narkoba. Di situ adalah yang tanda silang tersebut dikatakan problems of life, yaitu permasalahan hidup. Dia menjadi stres, gelisah, marah, dan takut, mencari solusi untuk lebih baik. Namun, misalnya mencari solusi nih, ya, itu meminta support atau dukungan dari orang tua ataupun dari lingkungan ataupun dari terapi ataupun dengan penerimaan dari orang lain ataupun meminta dukungan dari orang lain. Ketika hal ini tidak didapatkan, maka ia akan cenderung lari kepada yang namanya drugs, alkohol, dan lain sebagainya. Itu adalah pelampiasan hasrat dari kekecewaannya tadi yang tidak mendapatkan dukungan ataupun rasa kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Jadi hal tersebut akan terus berulang kembali, berulang. Tidak ada habisnya. Makanya orang pecandu narkoba tersebut, jikalau sekali menggunakan narkoba, itu akan terus menggunakan narkoba. Tiada ada satu hari pun tanpa menggunakan narkoba. Sehingga ketika ia berhenti menggunakan narkoba, maka ia akan merasakan sakit yang teramat dalam bagi tubuh dan jiwa, bagi tubuhnya. Faktor-faktor penyebab orang menjadi penyalahguna narkoba. Dikutip dari buku Cara Cerdas Hadapi Narkoba, penyebab seseorang menjadi pengguna